Selanjutnya, penyerahan surat keputusan pengangkatan jabatan. Mohon maaf, diulangi. Selanjutnya, penyerahan surat keputusan jabatan struktural sesuai dengan PM 19 tahun 2022 yang akan diterima oleh Bapak Andi Kusuma MMMSI, Bapak Agus Wirianto SE, dan Ibu Farika SE. Kepada beliau kami persilahkan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ibu. Selanjutnya, penyerahan surat keputusan pengangkatan jabatan fungsional umum sesuai dengan PM 19 tahun 2022. Pada kesempatan ini diwakilkan oleh Ibu Susanti Dewi. Kepada Ibu. Kemudian penyerahan surat keputusan pensiun atas nama Bapak Marno dan Bapak Gunawan Gusti. Kepada beliau atau yang mewakili. Untuk perwakilan Pak Marno. Sesuai PM 19 bahwa semua jabatan fungsional adalah fungsional umum. Jadi seluruh staf sekarang memiliki jabatan fungsional umum, tapi ini jumlahnya banyak, tapi diwakili oleh Bu Santi. Ya. Dan sebelum menyerahkan SK pensiun 2 ini, sebelumnya saya juga sudah menyerahkan kemarin waktu apel pagi sebanyak 4 SK pensiun. Namun demikian karena ada susulan 2 pada kesempatan ini saya menyampaikan surat keputusan. Jadi Romo ini dalam bulan ini aja yang pensiun 6 orang kami. Ya, ini pada kesempatan ini, jadi semakin lama bahwa SDM kita ini semakin habis. Boleh minta tepuk tangannya lagi Bapak Ibu hadirin yang ada di ruangan ini. Terima kasih. Apa itu kabar terbaiknya? Ada award, pemberian reward kepada pegawai terbaik atas kinerja dan dedikasi yang tinggi tahun 2022. Wah, kira-kira siapa ini yang akan mendapatkan award atau reward ya pada kesempatan ini ya? Iya. Oke. Penasaran Yang dengan pertama, ini? coba. Penasaran dari ini? Pada penasaran nggak? Penasaran nggak ini pada penasaran? Ayo Mas, langsung aja Mas. Yang pertama, dari Lini Tata Usaha diberikan selamat kepada Bapak Anton Sujaya. Selanjutnya dari seksi operasi, selamat kepada Bapak Andi Susilo. Selanjutnya untuk seksi logistik, selamat kepada Bapak Siswo Hartono. Selanjutnya, dari instalasi perambuan, selamat kepada Bapak Asuri Yanuar atau yang mewakili. Selanjutnya nih Mas, dari instalasi kapal navigasian,
instalasi stasiun radio Pantai. Selamat kepada Bapak Ilham Santoso. Yang terakhir nih dari instalasi pengamatan. Selamat kepada Bapak Sayo. Untuk para peraih rewok kita sebagai pegawai terbaik atas kinerja dan dedikasi yang tinggi di tahun 2022. Kepada Bapak Suyadi berkenan untuk memberikan reward. Selamat Bapak-bapak di sini telah mendapatkan reward nih. Geser supaya tengah ya. Untuk kategori pegawai terbaik atas kinerja dan dedikasi yang tinggi pada tahun 2022. Karena tahun 2002 masih seksi operasi dan logistik yang Manovi ya. Jadi kita di sini kategorinya masih seksi operasi, seksi logistik dan Mungkin bapak-bapak geser ke tengah Pak. Geser lagi ke tengah, geser lagi. ada geser lagi ya Pak. Terus Pak Sayogo geser lagi Pak. Nih mas-mas SMRT-nya sudah siap belum nih? Oh ya sudah siap. Selalu standby ya. Sucipto Hartono. Perwakilan Bapak Sucipto Hartono Sucipto Hartono. Atau yang mewakili? atau yang mewakili bisa maju ke depan. Monggo diwakilkan Pak. Monggo Pak Heru. Wakili. Sekali lagi saya minta tepuk tangannya nih yang ada di sini untuk bapak-bapak yang telah mendapatkan award pada malam hari ini. Semoga tahun depan Bapak-bapak lebih termotivasi dan ya, semangat termotivasi dan semangat untuk meningkatkan kinerjanya. Menjadi tauladan bagi para junior. Iya betul sekali Mas ya. Coba vokalis lagi. Vokalisnya. Masih keras ini. Mas, Iya nih, namanya perkenalan siapa dulu. Mas? Perkenalan. Perkenalan. Nama saya Ramdan. Oh, Dari mana? Dari mana? Suaranya gagah kayaknya. wah luar biasa ya Mas Ramdan nih namanya. Dari asalnya tuh, Iya asalnya boleh. asal saya asli dari Subang, Jawa Barat. Oh, sudah. Ini Cahaya Band tuh dibentuk kapan Mas? Cahaya Band dibentuk belum lama ya Mbak ya. Gak tahu saya. Baru sekitar 1 minggu. Oh 1 minggu nih. Si malam ini ya. Perlu diketahui Bapak Ibu, Cahaya Band itu setiap hari mereka latihan di ruang PPID kita Bapak Ibu. Untuk Ini mempersiapkan maksudnya performance terbaiknya pada malam hari ini ya Mbak Rita. Nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu dari Jamrut 30 menit. 30 menit selamanya. Dari tepuk tangan yang meriah. Selamat menyaksikan Cahaya Band. Kita di sini tanpa
si atas talam. Talam indah hadiah ratu. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati sahabat saya, Kepala Distrik Navigasi Kupang dan Cilacap, Cilacap dan Kupang ya, Pak Suyadi, kemudian yang terhormat Kasih Telkomsel dan Alur Pelayaran, yang saya hormati Kasih Armada dan SPMP, serta Ibu Bapak karyawan Distrik Navigasi kelas 3 Tanjung Intan yang saya banggakan. Bapak Ibu, sebelumnya saya sampaikan juga agak capek Pak. Kemarin dampingi Pak Direktur ke Surabaya, tapi nggak apa-apa. Saya baru Desember terima SK lagi, staf khusus di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim. Namun demikian, mudah-mudahan jangan banyak masalah Pak ya. Tanpa ruwet soalnya. Tadi disampaikan Pak Suyadi bahwa disiplin motivasi itu selain dari orang luar, Bapak balik mesti lupa lagi di situ. Kembali ke masing-masing ya. Bapak Ibu sholat itu juga memotivasi diri. Selain itu, kata kuncinya komitmen Bapak Ibu. Komitmen terhadap diri sendiri dan sebagainya dan sebagainya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita masih diberi bisa bertemu kembali di kesempatan yang luar biasa ini. Sangat meriah nih saya lihat ya. Tapi luar biasa, ada sepeda motor, ada sepeda ya. Nanti saya nambahin kuis Pak ya. Ada spesial dari saya. Sebagian sudah kenal, saya dulu juga pernah di inspektur dan mengaudit di Jawa Tengah. 35 tahun saya mengabdi dan cukup long Pak kalau sudah pensiun. Kata kuncinya adalah jaga kesehatan ya. Penting jaga perkebunan dan jangan sekali-sekali usahakan jangan sekali-sekali nyakitin orang ya. Karena kita kadang-kadang lupa kalau dulu mulut, sekarang ini jadi kunci, ininya suka nyebarnya agak pas. Kalau ada apa-apa, ada telepon gelap masuk, nyekelin, jangan langsung ditangkepin, didem dulu. Kadang-kadang nggak nyaman dan itu besoknya berhenti. Saya 2 bulan di Barreskrim, saya bisa melacak nomor HP siapa yang suka meneror, alatnya lengkap dan sebagainya. Alhamdulillah kita masih bertemu kembali di kesempatan luar biasa ini, masih diberi nikmat sehat. Mari jaga terus kesehatan dengan olahraga dan gaya hidup yang sehat ya. Teruslah senyum demi kebahagiaan Bapak Ibu. Pertanyaan berikutnya adalah kira-kira apa Bapak Ibu harapan di 2003 ini, terutama dengan organisasi baru tadi. Ini ada 3 item harapannya, tapi tidak semua ada 4 item, tapi jangan semuanya 4 diikutin ya. Pertama, apa Bapak Ibu? Saldo meningkat, setuju ya? Jodoh meningkat, nah ini jangan. Sorry, belum nikah. Ibadah meningkat, ya kan? Beruntung setiap saat. Bapak Ibu semuanya, mungkin ada di antara kita yang
memang sedang sampai lelah menghadapi hidup ini, hati yang terasa jauh dari kedamaian, hidup yang seakan serba tergesa-gesa, ya. Langkah kita terbelenggu oleh kecemasan, ambisi yang nggak ada habisnya, belum lagi kesedihan masa lalu yang seakan menguji diri kita. Kemudian kita sudah mencoba dengan berbagai macam cara ikhtiar, kerja keras dengan berbagai macam metode, tapi apa yang kita kejar kok seakan-akan semakin menjauh. Begitu juga Bapak Ibu hadirin semuanya. Maka satu nasihat dari kita untuk kita, apa itu? Coba try something different, surrender. Cobalah sesuatu yang berbeda Bapak Ibu, karena hidup ini membosankan. Kalau Bapak Ibu nggak bisa menyikapi, coba kita sekali-sekali coba sesuatu yang berbeda. Berserah diri kepada Allah. Berserah itu bukan menyerah dengan keadaan, justru orang yang berserah kepada Allah, dia tidak akan menyerah dengan apapun, tapi bagaimana gerak langkah kita terbikai dengan kedamaian, tidak risau dengan hasil akhir Bapak Ibu, dan juga tidak galau dengan masa lalu, karena dia yakin apa yang Allah tetapkan, apa yang sedang Allah siapkan pasti itu yang terbaik, ya. Saya 2 tahun hampir ya Pak Andi, ya. Saya dengan Pak Andi sama-sama bujang di Surabaya. Tapi Pak Andi sering Andi low Pak, antara dilema dan galau. Pinter ya kalau udah mendekati Kamis, paling pinter rayu saya. Pak Andi gue siap, saya suruh datang setengah 6, jam 5 udah di depan rumah saya. Ini pasti ada apa-apanya. Tapi menarik ya Pak Andi ya. Ide-ide cemerlangnya kita setiap Jumat, nah ini mungkin bisa ditiru Bapak Ibu. Setiap Jumat saya bungkus nasi bungkus dari 75 menjadi 100 ya Pak ya. Goeser saya kumpulin, setiap orang yang ikut goes, anggota-anggota bawa 6 bungkus. Kita keliling ke Surabaya, tapi identifikasi dulu, terutama tukang besak, sol sepatu yang belum laku, orang-orang yang susah, tukang bersih jalan. Itu alhamdulillah bertahan sampai saya pensiun dari Surabaya. Dan yang terharu lagi Pak Andi, kemarin ada orang nanya ke Pak Heri, Pak kok udah gak ada tiap Jumat berkahnya. Nah hal-hal gini yang mungkin bisa Bapak Ibu tiru. Kemudian sebelum saya melangkah ke paparan, saya pesan lagi, setiap orang itu dilahirkan dengan apa Bapak Ibu? Vonis mati ya. Tapi bukan hakim yang memvonis, jadi kira seperti Sambo. Setiap detik yang lewat adalah detik yang tidak akan Bapak Ibu dapatkan kembali. Pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri, bagaimana jika hari ini Bapak Ibu, bayangin hari ini hari terakhirmu ya. Namun kebanyakan dari kita takut pada kematian karena merasa belum saatnya dan merasa belum menikmati semuanya. Dan ketika kematian sudah berada di depan mata, semua kenikmatan yang kita kejar menjadi tidak ada berarti. Yang ada hanyalah penyesalan dan angan-angan untuk hidup sedikit lebih lama demi memperbaiki semuanya. Namun kenyataannya kesempatan hidup itu hanya satu kali Bapak Ibu. Agar tidak menjadi penyesalan, maka pesan saya mulai sekarang, hiduplah seolah-olah ini hari terakhir kita. Dengan begitu kita akan lebih menghargai kesempatan hidup hari ini. Kita akan lebih peduli pada hal yang benar-benar penting, yaitu menjadi manusia yang baik. Ya, Bapak Ibu, saya kembali ke paparan saja. Jangan tegang Pak, santai aja Pak. Saya dengan Bapak Ibu hanya beda waktu.
Kalau Bapak Ibu setiap saat di kantor yang ditunggu adalah waktu sholat, kalau saya tunggu sekarang adalah kematian. Ada teman sama-sama pensiun, Pak Imam, kok sekarang rasanya setiap harinya cepet ya, Senin, besok Jumat, besok belum Senin lagi. Ini artinya apa? Kalau kita perkirakan usia kita 90, separuhnya 45 itu kita sudah mendekati kematian. Ya, saya bilang ya kita kejawantahkan dalam hidup sehari-hari dengan norma-norma yang baik. Saya justru sibuk di pensiun ini Pak, menyibukkan diri. Nah Bapak-bapak tadi ada 6 orang mau pensiun ke depannya dan sebagainya. Siapkan diri mental dan siapkan diri kesehatan ya. Karena apa yang kita terima terjun bebas Pak, terjun bebas drastis, itu yang harus bisa kita terima. Mungkin gaji dan sebagainya saya terima kurang lebih 35, terjun bebas menjadi 7 juta ya kita terima. Diskusi sama istri, kita kurangi lah yang sifatnya jalan-jalan nggak mungkin, makan daging, Allah tuh maha adil kan, makan daging udah dikurangi, kita mau pakaian udah mewah-mewah enggak, jadi tinggal kematian ya. Oke, lanjut. Aduh, ini sebelum ya, Bapak Ibu, ini CV saya masih mengelola Yayasan Al-Islam, dibantu istri sebagai kepala sekolah. Lanjut. Ini apa? Oh, kok tegang ya? Yuk kita berdiri sebentar ya Pak. Ya. Mohon bantuan tenaga. Yang dua. Ayo Pak, ya bisa bantu Pak. Ke depan. Mana Ibu? Yo, itu lagi dipanggil. Sambil menunggu Bapak Ibu kembali ke posisi saya sekarang, jadi kalau ada apa-apa saya terbuka untuk konsultasi ya. Kalau gini gimana Pak, kalau menghadapi gini gimana Pak. Jadi harus ada apa, diskusi, jangan main tabrak aja. Ya Pak, walaupun pensiun masih senujuk ya Pak. Madep sana. Ini sebelah sini kanan kiri saya. Musik. Ikutin ya, biar gerak ya. Mulai ngantuk kan?
tapi nanti saya kirim aja gitu ya. Kirim pakai Kiki. Ayo, ngacung ya, jangan nyebut ngacung ya. Langsung saya tunjuk, silakan. Winza, kapan terjadinya Isra Mi'raj? Ayo, ngacung, ngacung, ngacung. Ini duluan, ayo mas. Nah, berapa? Pertanyaannya tadi Pak? Kapan? Ya. Udah, tadi pertama. Tadi apa? Kapan? Ada wanita? Ya. 27 Rajab. Sama lagi lapor mati ya. Siapa? Yang kedua. Berapa jumlah waktu sholat yang diperintahkan kepada Rasulullah pertama kalinya? Tahuan, tahu Pak. Bisa. Yang ketiga. Winza, kapan terjadinya Isra Mi'raj? 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Berapa jumlah waktu sholat yang diperintahkan kepada Rasulullah pertama kalinya? 50 kali. Surat yang menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj. Itu ada surat yang menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj. Ayo. Satu. Al-Isra ayat 1. Surat satu. Udah Pak. Saya pengen wanita ya, nggak ada ya ibu ya. Cuma mau gitu ya Mas. Nggak mau ya udah, nggak mau aja selesai nggak apa. Yuk, kemarin. Surat Al-Isra Ulang. ayat 1. Makasih Pak. Yang menemani Rasulullah. Buat dulu ya, Pak tadi sama Bapak sebelahnya ya. Tapi nggak bisik-bisik apa lagi? Nggak ya. Oke, lanjut. Dua dulu lagi aja, nanti yang terakhir satu dari saya. Bapak Ibu, Bapak Ibu pernah dengar nggak di tahun 2003 akan terjadi resesi? Nah ya, apa respon Bapak Ibu menghadapi cerita ini? Ini bisa saja nanti di tengah-tengah juga akan ketemu seperti ini. Ada dua jenis respon. Pertama, fixed mindset. Bapak Ibu merasa khawatir, takut, overthinking. Cara bekerja Bapak Ibu akan jadi seperti benih di dalam tanah yang terhalang batu lalu mati. Karena putus asa melihat batu cara pandang seperti ini, seperti lalat hanya mencari keburukan dari kebaikan. Ya. Lanjut. Kemudian, namun ada cara pandang yang kedua, apa yang disebut dengan growth mindset. Ia seperti benih di dalam tanah, meskipun tertutup batu, tapi ia mencari celah dan tumbuh berkembang. Cara pandangnya seperti ini, seperti mata lebah mencari kebaikan di setiap keburukan. Ini saya usul nanti yang berikutnya, saya selalu ketemu seperti ini kalau ada acara apa sound system tadi tidak dicolokin ke laptop, udah pakai ini. Berikutnya ya, tolong itu mungkin panitia lebih, karena kalau udah nggak nyaman dengan tadi udah KPS gitu deh. Lanjut. Ingat, percayalah akan satu hal Bapak Ibu, satu jendela tertutup namun dua jendela terbuka, jendela lain. Masih ingat ketika kita COVID ya, selama 2 tahun saat itu kita putus asa, tapi kita pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, vaksin, bahkan sampai pakai tabung oksigen. Itu yang disebut growth mindset. Jadi ingatlah pepatah ini bahwa seekor burung tidak akan takut tinggi,
hingga diranting yang mudah patah karena ia yakin dirinya bisa terbang. Lanjut. Nah, ini yang tadi disebutkan juga oleh Pak Kadisna, berkarakter artinya sebagai kepribadian, bersifat, berperilaku, yaitu ciri seorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan. Apa itu ciri-ciri yang berkarakter kuat? Teguh pendirian, ya, semangat, konsisten, tidak mudah terpengaruh dalam hal apapun, dan tidak terpicu terhadap standar orang lain. Lanjut. Contoh individu berkarakter di lingkungan kerja: menghargai waktu dengan selalu menepati waktu. Bapak Ibu berkomitmen penuh terhadap pekerjaan Anda. Kalau kerja, tolong jangan pegawai yang damri, Pak, ya. Tahu damri? Datang, D-nya, A-nya absen, M-nya makan, R-nya rehat, I-nya hilang. Damri. Tapi saya yakin bahwa ini di sini pasti tidak ada. Di tempat lain yang saya pilih ada. Karena ternyata ada seninya menjadi Kadis Napa, ya, dengan kekuatan 500 orang, karakternya beda-beda. Saya di Ambon 3 bulan, baru enjoy-enjoynya, baru merangkul, sudah pisah lagi ke Makassar juga gitu. Saya yakin pasti sampai pensiun. Ternyata 3 bulan 1 minggu saya dipindah lagi ke Surabaya, dan saya minta langsung Pak Sekjen, Pak, kalau mimpin cepet-cepet, kita sama aja hanya mampir minum. Saya gimana mau main menyusun program yang bagus, meningkatkan pelayanan, RPP susah buat saya, karena saya seorang perencana, harus matang bener dan setiap tahun harus gitu. Ikutin aja Pak Iman, ini perintah, ya udah. Ingat, kebiasaan disiplinmu hari ini akan berbuah di masa depannya, ya. Lanjut. Contoh lain, menerima kritik masukan, ya. Kritik masukan dari rekan, senior maupun atasan. Anda tidak selalu bermakna negatif. Jangan gengsi, Pak. Kalau diskusi juniornya ngasih masukan, apalagi honorer, jangan gengsi. Siapa tahu dia punya kelebihan dari ilmunya dia, dan itu menjadi lebih sempurna kita menentukan. Lanjut. Menghormati rekan kerja, ini normatif semuanya, tapi kalau nggak kita ingatkan, ya, menunjukkan profesional Anda sebagai individu yang berkarakter, ya. Menghormati orang lain adalah bagian dari menghormati sendiri. Kalimat-kalimat ini nemunya menjelang pensiun, Pak, dulu enggak saya. Lanjut. Berkomitmen terhadap pekerjaan, ya. Kalau mengerjakan hari ini bisa selesai, jangan diulur-ulur, Pak, ya, dengan menyelesaikan tugas sebelum batas waktunya. Orang-orang yang mempunyai komitmen integritas tinggi tidak pernah merasa takut, ragu atau bimbang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Ayo. Berkarya itu lebih sekedar bekerja, namun berkarya adalah mengeluarkan segala demi menciptakan sesuatu yang baik dan kita sukai. Ayo Bapak Ibu, ciptakan sesuatu yang bisa hasilnya lebih baik dari yang biasanya. Kalau nggak salah ada staf distrik mana gitu Pak, ya, menciptakan sesuatu yang itu membanggakan juga untuk unit perhubungan laut. Lanjut. Kunci produktif saat berkarya tidak menunda pekerjaan apapun, atur jadwal, selalu fokus agar hasilnya lebih baik. Lanjut. Nanti silahkan dicolok Pak, ya, saya tinggal bahannya. Aduh, kok ada foto yang salah, ya. Pekerjaan besar membutuhkan banyak bakat, kemampuan, energi positif, dan kompetensi terbaik.
Jika kita semua menyatu dalam kolaborasi dan sinergi, kita semua menjadi kuat dan mampu menghasilkan karya terbaik. Lanjut. Berintegritas, ya. Bagaimana integritas dapat membantu dalam kita bekerja, jujur dan terbuka secara emosi, berprinsip. Lanjut. Bisa memiliki kepercayaan diri, mendengarkan dengan bijak, kenali potensi diri, mengelola waktu dengan baik, menahan diri dari mengeluh, konsistensi diri, menjadi sabar. Kita ulang sekali lagi ya, agar kita menyadari pentingnya skill. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri ya Bapak Ibu. Terjadi ya. Kadang-kadang kita udah suzon, tapi di balik itu hikmahnya luar biasa. Tolong angkat Bapak Ibu. Nah, tolong angkat utang. Ya, terima kasih. Nggak ditolong-tolong. Si nenek udah kesel aja. Ini main-mainan, ya udah saya ambil sendiri. Alhamdulillah nggak kena ya. Jadi jangan buru-buru berburu sangka. Terima kasih karena kamu tidak melakukan apapun. Tuhan tidak selalu mengirim orang baik untuk menolong kita. Ada kalanya Tuhan mengirim orang yang menjengkelkan untuk menyelamatkan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, jika ingin mendapatkan sesuatu, belajarlah memberi sesuatu. Jika ingin mendapatkan kebahagiaan, belajarlah membahagiakan orang lain. Mendapatkan kebahagiaan, belajarlah tentang menerima tetapi juga memberi. Bapak Ibu, jika punya uang lebih, jangan belikan barang-barang mewah hanya supaya dipuji oleh orang. Pakailah uang itu untuk membantu orang susah, supaya Bapak Ibu dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh anak yang berintegritas. Gadis kecil yang berarti mulia. Berapa harganya? $1. Kamu bawa semua ini dari rumah? Harus jalan jauh kan? Jalan 1 jam Bapak. Pasti capek sekali ya. Gak capek. Oh gitu. Paman ini dari luar daerah kan? Tadi berangkat dari rumah. Si paman pembeli pinjam duit, gak ada uang receh, semuanya buat kamu paman. Terima kasih banyak.
tangan buat kita semuanya. Semoga ini menghasilkan kepada Bapak Ibu untuk disampaikan kepada anak-anak kita di rumah. Sayang suaranya ya, jadi kalau itu dengar saya 3 kali nyetel nangis terus Pak. Lanjut, gak apa-apa Pak. Yang hadir sebagai bagian dari kisah hidupku. Engkau cintaku cinta dengan segala rasa di hati. Selalu ku mencoba menjadi seperti yang kau minta. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau berdiri seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik
ya Bapak Ibu, karena adrenalinnya akan tambah satu lagi aneh, terus aneh. Bapak Ibu, hidup adalah 10% apa yang terjadi pada Bapak Ibu dan 90% bagaimana Bapak Ibu menanggapinya. Ya, apa itu sebenarnya tujuan hidup? Pada kenyataannya tugasmu di dunia ini hanya cukup berbuat baik kepada orang tua, peduli dengan sesama, dan Bapak Ibu ingat bahwa ujung dari perjalanan hidup ini adalah meninggal dunia. Ya, oleh karena itu cintailah sesama. tapi inilah yang bisa saya sampaikan, kita share. Tolong Bapak-Bapak jangan sampai bermasalah dengan APH, mati-mati saya. Tapi kalau Bapak ada Bapak silakan, nomor saya ada di Pak Andi, konsultasi ya. Tapi kita berharap jangan sampai Bapak dipanggil APH, aparat penegak hukum ya. Saya wanti-wanti sekali ya, dari gaya hidup nggak usah bermewah-mewah, selalu di saya selama Desember sampai sekarang prihatin Pak, makanya saya batasin dulu, konsultasi saya langsung batasin. Pak, teman kita gini. Oh terus apa sarannya Pak Imam? Ya saya evaluasi dulu Pak, jangan sampai langsung masuk ya. Tetap sehat Bapak Ibu semuanya. Tetap hadis nafkukan, jaga kesehatan ya. Yang penting jaga badan juga Pak, jangan balik-balik ikuti tamu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
acara selanjutnya kita akan mengajak kepada performance. Ya, betul sekali Mas Dian. Sekarang kita akan menyaksikan performance dari mana nih, Mbak? kita ya. Teman-teman kita dari mana, Mbak Novi? Untuk yang pertama ini ada performance dari